ketahui di sini itu ada AA ya. AA-nya ini ya, menyisakan 50 ya. Ya, 50 berambut keriting, AA berarti yang berambut lurus 20, 30 berambut gelombang. Jadi kita tulis di sini ya. Nah, ditulis di sini AA, A besar T 50 ya. Kemudian A besar A kecil ya, itu 30 yang berambut gelombang ya, kan heterozigot ya. Jadi gelombang itu lurus sama keriting gitu ya. Nah, kalau yang 50 ini kan keriting. Kemudian yang rambutnya lurus itu berapa? 20. Oke. Nah, berarti kita bisa cari yang A-nya aja ya, A-nya ini. Ini kan masih ingat nggak kemarin hukum Hardy-Weinberg? Ini kan A besar kali A besar. Kalau kita cari A-nya berarti berapa? Akar dari 50. Ngerti nggak? Masih ingat nggak? Akar dari 50, totalnya berapa? Setelah 80 menyisakan, oh ya, 50 tambah 20 tambah 30 berarti berapa populasinya? 100 ya? Iya. Ya, jadi akar dari 50 per 100 atau akar dari berapa ini? Setengah ya? 0,5 ya? Oke, dari akar dari 0,5 itu berapa? Kalau dicari sama ibu ketemunya 0,7. 0,777 berapa gitu ya. Nah, kalau A-nya hukum Hardy-Weinberg, A plus A kecil sama dengan berapa? 1. Jadi A besarnya 0,7 ditambah A kecil sama dengan 1. Berarti A kecilnya sama dengan 0,3. Sampai sini ngerti? Jadi ini ada pulau ya, terkena letusan gunung berapi ya, menyisakan 100 orang. 100 orang itu terdiri dari 50 orang berambut keriting, 20 orang berambut lurus, dan 30 orang berambut gelombang. Hukum Hardy-Weinberg ya, A plus A besar plus A kecil. Nah, kalau kita ngelihat yang keritingnya itu A besar ya, ini 50, totalnya ada 100, berarti 0,5. Ya kan? A-nya itu berarti akar dari 0,5 sama dengan 0,7 berapa ya, dibulatin 0,7. Berarti A kecilnya sama dengan 0,3. Ya. Sampai situ ya, sampai sini ngerti ya, sampai sini ngerti ya. Oke, kita lihat dulu pernyataan yang A. Coba, yang A Hasna boleh dibaca. Letusan gunung berapi merupakan faktor seleksi alam dan fenotip rambut keriting merupakan sikap yang lebih disukai alam, sehingga frekuensinya lebih besar pasca letusan. Oke, jadi letusan gunung berapi ini merupakan proses seleksi alam itu bukan. Kalau seleksi alam itu terarah ya, terseleksi oleh alam. Kayak kalau seleksi itu kan ada aturan ya, kayak kalian kan lagi mengikuti seleksi KSN. Itu kan ada aturannya ya, nggak sembarangan ya bisa ikut seleksi gitu ya. Nah, kalau letusan gunung berapi ini merupakan ya fenomena alam yang kita sebut dengan suksesi. Ini mungkin waktu kelas 10 belajar tentang suksesi. Kalau Asila, Danu, sama Reza belum ya. Ini karena mau bab akhir suksesi. Nah, suksesi itu ada dua, suksesi primer sama suksesi sekunder. Ya. Jadi letusan gunung berapi ini karena meluluh lantakan banyak baik manusia, tumbuhan, hewan, maka dia masuknya adalah suksesi sekunder. Ya, jadi bukan seleksi alam. Kalau seleksi alam itu pakai aturan. Misalnya ada suatu daerah tuh ya, terseleksi oleh alam, berarti mungkin ada kejadian di mana yang diseleksi itu cuman yang rambut keriting aja meren yang musnah, kemudian atau yang rambut lurus aja yang musnah. Tapi kan nyatanya kalau suksesi sekunder, bencana alam itu kan nggak mikir ya, nggak ada aturan ya, yang mau dihancurkan tuh siapa aja gitu atau semuanya gitu ya.
Jelas ya? Oke. Jadi yang A ini benar apa salah? Salah. Iya, oke, salah. Salah ya. Oke, salah ya. Nah, ini Frekuensi alel A pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. ya. Jadi kita akan cari ya frekuensi alel. Bagaimana cara mencari frekuensi alelnya? Mungkin ada Pulau Koceng ya. Nah, Pulau Koceng yang pertama setelah terjadinya letusan itu ya 80 tahun kemudian itu ada apa? Tadi A besarnya berapa tadi kan udah ketemu ya? A besarnya 0,7. Oke, berarti A kecilnya berapa? 0,3 ya. Oke. Nah, tadi populasinya itu setelah 80 tahun itu yang pertama kan ini ya. Jumlah populasinya adalah 1000 kan? Ya, 1000. Nah, kalau jumlah populasinya 1000 maka alel ya, kalau yang namanya alel itu adalah pasangan gen. Pasangan gen. Nah, kalau populasinya 1000 maka pasangan gen. Jadi 1000 pasang. Jadinya berapa alelnya? 2000 gitu. Iya, dikalikan 2 karena sepasang kan, karena pasangan gen gitu ya, pasangan gen. Nah, nyarinya ini yang pertama ini kan A ya, A itu frekuensi A ya. Frekuensi A-nya itu adalah yang untuk populasi yang ini adalah 0,7 kali alelnya. Jumlah alelnya berapa? 2000. Berarti ini sama dengan berapa ini? 1400 ya. 1400. Oke. Nah, sekarang kita ngelihat ada kata soal ya. Ibu baca dulu di sini. Frekuensi alel A pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama. Nah, ternyata ada pulau di mana pulau ini ada mau migrasi ke Pulau Koceng. Ini Pulau Koceng ya, Pulau Koceng. Namanya Pulau Koceng ya. Nah, ini pulau yang kedua ini ya. Ini akan migrasi berpindah ke Pulau Koceng. Nah, yang pulau yang kedua ini lihat di soal ya. Pada tahun yang sama Nah, jika diketahui populasi daratan utama dalam keseimbangan Hardy-Weinberg dan frekuensi alel A di sana sebesar 0,3. Jadi ada pulau di mana A-nya itu frekuensi alel utama itu A-nya itu 0,3, sedangkan A kecilnya berarti berapa? 1 kurangi 0,3, kebalikannya ya, 0,7. Nah, ini pulau yang mau migrasi ke Koceng gitu. Nah, terus jumlahnya ada 2000 orang di soal tuh ya. Jumlahnya ada 2000 orang jumlahnya. Berarti kalau dicari frekuensi gen A-nya untuk yang migrasi ini berapa? 0,3 kali. Berarti alelnya berapa ini alel? Iya, 4000 alelnya. Berarti kali 4000 berarti berapa? 1200 ya. Nah, berarti total jumlah apa yang ditanyakan frekuensi alel A besar pada Pulau Koceng setelah migrasi berarti dijumlahkan sama dengan ya. Yang ini 1000 yang dari Pulau Kocengnya sendiri 1400 ditambah yang migrasi berapa? 1200 ditambah ya, dibagi jumlah total alelnya berapa? Di sini ada 2000, di sini ada 4000, jadi berapa? 6000. Iya, 6000 gitu. Ini kalau dicari tadi sama ibu 0,433 terus gitu ya, 0,433. Nah, ini kalau yang B tadi frekuensi alel A pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. Berarti benar apa salah? Salah karena itu 0,433 ya. Benar. Jadi yang A itu yang B itu jawabannya adalah salah. Kayak ibu print screen ya. Nanti dipahami lagi di rumah. Setelah migrasi ya, ini migrasi pertama ya.
ya. Maka kalau ini udah pindah, ini yang dari pulau ini yang baru migrasi sudah ke Pulau Koceng, berarti Pulau Koceng yang setelah migrasi yang pertama ini Ibu gambarkan ya Pulau Kocengnya di sini ya. Yang Pulau Koceng yang terbaru itu berarti berapa total apa? Populasinya ada berapa ini? Berapa tadi? 1000 tambah apa? 1000 tambah 2000 berarti berapa? 3000 ya. Oke, 3000 udah ada jumlahnya 3000. Kemudian A-nya ini pakai yang ini. A-nya 0,43 gitu ya. Berarti kalau A besarnya 0,43 berarti A kecilnya berapa? 1 kurangi 0,43, 0,57 ya. Bener? Bener nggak? Bener kan? 57 ya harusnya, 57 kita bulatin aja. Nah berarti sekarang ada migrasi lagi. Nah ini kita tulis ada migrasi lagi. Apa nih? Migrasinya di soal oh ya, migrasi yang ini tetap dibikin migrasinya tuh yang dari ini nih, dari populasi yang migrasi yang pertama tadi ya. Jadi yang ini ya ditulis lagi ya, A nya 0,3 di soal tetap ini soalnya yang migrasi 0,7. Nah ini migrasi ke sini ke Pulau Koceng yang ini ya. Berarti nanti kita carinya frekuensi apa, A kecil atau A besar? A kecil kan ya. Kalau yang ini ya, kalau yang mana sih, bentar biar dibedain. Nah kalau yang ini kita cari frekuensi A kecil sama dengan gimana tadi sama ya, A kecilnya 0,57 kali berapa jumlah alelnya ini? 6.000. Iya 6.000. Ini alelnya 6.000 berarti kali 6.000 ya, sama dengan berapa tadi dihitung teh 3.360. Nanti boleh dicek ya. Oke, nah ini ketemu. Terus yang ini berarti A kecilnya sama dengan 0,7 kali tadi sama ya jumlahnya ini 2000. Berarti jadi berapa? 4.000. Iya 4.000 berarti sama dengan Ibu tadi cari. Iya pintar 2.800. Oke, nah berarti di sini ya frekuensi A-nya kecil sama dengan berarti berapa? Jumlahin 3.360 ditambah 2.800 dibagi berapa jumlah alelnya? Di sini 4.000, di sini 6.000, jadi berapa? 10.000 berarti sama dengan udah dicari 0,616 ya, 616. Nah gitu ya, sampai sini ngerti ya ini ya. Nah ini yang nomor apa tadi, ini nomor C ya, nomor C itu dari sini nih. Nah dari sini. Nah gitu. Nah udah ketemu A-nya setelah migrasi, maka kita apa yang ditanyakan kan selisih antara migrasi pertama dan kedua ya kan. Nah berarti migrasi pertama tadi berapa? Migrasi pertama A kecilnya berapa? A kecilnya adalah ini loh, mana migrasi pertama. A kecilnya ini kan A besarnya segini, berarti A kecilnya ini loh. Nah ini ya migrasi pertama kan A kecilnya adalah 0,57. Berarti migrasi yang kedua A kecilnya berapa? Ini 0,616 dikurangi berapa ini? 6 kurangi 0 6 ya. Harusnya dari sini ya. 11 kurangi 7 berapa? 4 ya. 0 kurangi 6 gimana sih ini? Ini kurangin ini, 6 kurangi 0 6. Terus 11 kurangi 7 4. Ambil 1 ya. Ambil 1 kan. 5 kurangi 5 0 ya.
terus 0, berarti 0,046. Nah ini hasilnya. Itu di soal gimana? Frekuensi selisihnya adalah 0,04. Berarti benar nggak? Dianggap benar ya? Oke, jadi benar. Berarti ini yang. Oke, silakan Danu. Frekuensi alel-alel gen A di Pulau Koceng setelah 2 gelombang migrasi akan berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan syarat terjadi perkawinan acak. Kemudian 5.000 orang tersebut mati dan menyisakan keturunannya saja. Ya, kalau ini hafalan ya, jadi nanti boleh dibaca tentang Hardy-Weinberg atau dilihat di video ibu, ada yang Hardy-Weinberg ya, video Hardy-Weinberg itu. Nah itu syaratnya itu adalah salah satunya terjadi perkawinan acak. Ya, perkawinan acak yang menyisakan keturunannya saja. Jadi otomatis pernyataan yang D ini benar apa salah? Benar. Iya, benar. Gitu aja. Ini mah hafalan ya. Jadi nomor 34 tuh salah, benar ya. Harus dipahami dengan seksama. Sip, oke? Ya, siap ya. Berarti PCR sebenarnya prosesnya ya. Jadi kita melihat di sini ya, sesuai dengan soal aja deh, soalnya saja bahwa shorten plot ini ya, shorten ya, ini adalah menggambarkan ini nih DNA. Jadi kalau yang shorten itu untuk DNA, tes sampel DNA. Kemudian kalau yang Northern ya, Northern itu untuk RNA ya. Kemudian yang Western itu untuk protein. Nah ini ya, ini apa? Ini ya, petanya DNA, RNA sama protein. Nah bisa langsung dibaca oleh Reza, boleh yang A? Southern blot dan Western blot menggunakan probe yang sama. Oke, berdasarkan dari yang di soal aja ya, bahwa untuk Southern blot ya dan Northern blot itu pada probe yang sama. Jadi kalau di soal yang A, Southern dan Western, berarti benar apa salah? Salah. Iya, harusnya kan ini ya. Yang probenya sama itu adalah Southern dengan Northern, bukan dengan Western. Ya. Jadi yang A ini adalah salah. Ya, jadi ternyata sesuai dengan soal aja ya kadang ya. Oke, yang B silakan Hasna. Individu yang menderita penyakit bersifat heterozigot untuk gen tersebut. Oke, apakah yang bersifat punya penyakit gitu ya? Apakah dia gennya itu heterozigot atau homozigot gitu ya? Nah, kalau kata B itu heterozigot, kita lihat deh. Kan berarti kita lihat DNA-nya ya. Kalau gen ya, gen itu berarti kita lihat DNA-nya. Nah, semisalnya di sini kan ditulis bahwa mana ya? Penyakit resisten. Oh iya. Ini nih. Nah, kalau misalnya kita cobakan individu yang menderita penyakit bersifat heterozigot. Kalau heterozigot berarti kalau ada tulisan kita istilahkan A besar ya. Mana sih? Kita istilahkan A besar. Nah, ini A besar. A besar ini berarti apa ini? Homozigot dominan, ya kan? Kalau heterozigot berarti apa? A besar, A kecil. Nah, kalau yang homozigot resesi berarti A kecil, A kecil. Nah, kata yang B ini ya, malah pindah. Kata yang B ini bahwa ini ya yang heterozigot berarti otomatis yang dominan ini penyakit ya? Penyakit ya? Sakit gitu. Sakit lah ya. Kita bilang penyakit ya, sakit ya. Oke. Nah, kalau yang A kecil ini dibilang ini adalah sehat ya, health gitu ya. Ya, jadi nah, kalau kita lihat ini kan yang sehat nih, health. Ini yang penyakit nih, yang sakit. Nah, kalau misalnya kita taruh di sini nih.
kalau yang sakit kan berarti di sini tulisannya ini. Kalau kita tulis misalnya ini A besar, berarti otomatis karena ininya sama, berarti ini juga A besar, ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, kalau misalnya kita tulis, tapi kan kalau ini A besar, misalnya ini apa ya? Misalnya ini A kecil gitu ya. Apa ya? Ini ya, ini A besar. Intinya gini, kalau kita bandingin aja deh, kalau misalnya kira-kira kemungkinan yang sakit itu apa? A besar A kecil mungkin nggak? Atau yang harusnya A kecil? Kalau yang sakit udah A besar berarti yang sehat kan A kecil. Di mana letaknya? Kan ini yang sehat di sini kan ada A besar kan? Ya nggak? Iya, Bu. Ya, jadi yang sehat ini ada A besarnya. Jadi bukan yang sakit gitu. Jadi pernyataan ini benar apa salah? Salah ya. Oke, kemungkinan itu harusnya kayak gini nih. Nah, kalau semisalnya nih ya, kita balik. Jadi bukan heterozigot, tetapi kita kita bikin ini DNA ya. Kita bikin yang dibalik. Jadi A besar sama A besar A kecil ini sehat, ya kan? Nah, yang A kecilnya sakit. Iya, sakit. Nah, kalau ini mah rada mending ya. Kan sehat di sini nih. Sehat. Ya, A besar, ya kan? Oke, berarti ini ini kan harusnya ada penyakit di sini, berarti bukan A besar di sini ya. Kemungkinan ini adalah A kecil. Pinter. Ini A kecil, berarti ini penyakit juga A kecil kan? Karena kan sama ya derajatnya ya. Ya enggak? Nah, berarti ini di sini ada A besar ya. Gitu ya. Ini ada A besar. Ini health ya. Kemudian kalau yang penyakit berarti ini A kecil. A kecil ya. A kecil harusnya A kecil ya. Atau kalau yang penyakit ini, bentar, Ibu takutnya salah. Individu yang menderita penyakit bersifat heterozigot untuk gen tersebut. Ya nggak bisa ya, harusnya yang A kecil ya. A kecil berarti ini adalah salah gitu. Karena memang yang sehat ini, health ini harus ada A kecil dengan harus ada A besar gitu ya. Oke, jadi ini logika sih, nggak ada hitung-hitungannya gitu ya. Kita main analisis, bukan logika ya, main analisis. Oke, yang C boleh dibaca sama Rindi. Rindi, iya Hasna tadi udah ya, Rindi. mRNA penderita memiliki daerah UTR atau untranslated region yang lebih panjang dibandingkan individu sehat. Oke, jadi kalau waktu kalian pernah memahami tentang sintesis protein, ya, bagian sintesis protein itu kan sebelum menjadi sintesis protein itu kan yang pertama adalah DNA dirubah menjadi RNA, ya kan? Ya nggak? Ya. Nah, jadi kita lihat RNA-nya ini. Nah, RNA ya, ini RNA-nya. RNA. Kita lihat. Kalau untuk yang health, yang sehat ya, yang sehat, kayaknya kepanjangan sebentar. Ya. Kalau untuk yang sehat ini RNA-nya berapa ini? 1200 ya, 1,2 lah, 1,2 kilo ininya 1200 lah ya, kilobyte gitu atau apa ini? Ya, jadi 1,2. Nah, kalau yang penyakit dia 1,5. Nah, tujuannya kan yang namanya mRNA ini nantinya akan menjadi apa? Dalam sintesis protein akan menjadi protein. Iya, menjadi protein ya kan. Nah, kita lihat proteinnya nih. Proteinnya dari yang sehat 1,2 ya, dari 1,2 ternyata proteinnya untuk yang sehat ini adalah berapa ini? 19,8 kan?
Ya enggak? Ya. Ya, jadi total proteinnya adalah 19,8. Otomatis dari 1,2 menjadi 19,8 berarti otomatis diperkirakan seluruh RNA yang ada di sini itu dijadikan apa? Protein. Protein. Ya. Nah, coba kita lihat yang ini ya, yang apa? Yang kena, yang sakit ya, yang sakit ya. Kita lihat yang sakit. Nah, yang sakit itu dari 1,5 ya. Ternyata proteinnya cuman 3,5. Ya, berarti kemungkinan ya, apa? Semua RNA-nya RNA-nya yang ada di yang sakit ini tidak dijadikan apa? Protein ya. Jadi kemungkinan misalnya ini yang sakit ya. Yang sakit ya. Ngomongin yang sakit. Ya. Ngomongin yang sakit. Nah, ini yang sakit, yang P ya, yang sakit. Nah, ini dari total 1,5 ternyata ya size-nya gitu, ternyata proteinnya cuman jadinya segini. Beda loh sama yang sehat. 1,2 kok proteinnya jadinya gede gitu ya, panjang gitu ya. Berarti kemungkinan ada bagian yang tidak ditranslate. Nah, namanya UTR gitu loh. Ini yang penyakit. Tapi kalau yang sehat tadi bisa dibayangkan bahwa seluruhnya jadi protein ya kan? Ini yang sehat. Berarti kemungkinan UTR-nya cuman sependek ini UTR gitu misalnya. Nah, berarti yang penyakit itu untranslated region, jadi daerah RNA yang tidak ditranslasikan menjadi protein itu adalah panjang. Maka kalau yang cmRNA penderita memiliki daerah UTR yang lebih panjang dibandingkan individu sehat, benar apa salah? Benar. Iya, benar. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Ya, memang harus latihan soal. Karena di pelajaran nggak ada. Kelas 12 nggak akan ketemu kalian seperti ini ya gitu. Hanya di kuliah. Hanya di KSN. Oke, yang D berarti bagian asila ya. Terjadi missense mutation pada gen penderita. Ya, nah missense mutation itu kalian pelajari di bab mutasi semester 6. Bayangin. Belum ya, jauh ya. Jadi ya jauh banget ya. Yang kelas 11 aja belum ya. Ini udah gitu semester 6 lagi, bukan semester 5 ya. Ya, jadi missense mutation. Apa itu missense mutation? Atau gini, kita ke jadi ada missense mutation, ada no sense. Nah, bedanya apa? Nah, tadi ini ada, kalau kita belajar sintesis protein ya. Tadi ini loh. Jadi ada bagian RNA, kodon ya, kodon. Di sini kan ada kodon-kodon yang kalian kemarin baca, ada ACG, GCA gitu loh, kodon-kodon gitu ya. Nah, kenapa di bagian yang penderita ini ternyata yang menjadi protein itu kan misalnya cuma segini ya. Kenapa dia berhenti, nggak bisa seluruhnya kayak yang sehat ini jadiin protein? Karena ini ada yang kita sebut dengan, kalau di sintesis protein ada yang kita sebut dengan stop codon. Nah, stop codon. Jadi artinya apa? Udah stop aja sampai situ kodon yang akan ditransit menjadi protein gitu, yang ditangkap oleh ribosom gitu ya, ditangkap oleh ribosom. Jadi, nah adanya stop codon ini itu namanya mutasinya bukan missense tapi nonsense. Jadi ini karena ada stop codon maka mutasinya itu namanya mutasi apa tadi? Nonsense. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu gitunya, pengen tahu apa mutasi itu apa, boleh ya nanti lihat video ibu boleh tentang bab mutasi. Ada di playlistnya mutasi, nanti bab mutasi. Jadi mutasi itu adalah perubahan gen. Ya, mutasi itu ada dua, mutasi gen sama mutasi kromosom. Kalau mutasi gen itu yang berubah itu adalah kode genetiknya, kodon.
Tapi kalau mutasi kromosom yang berubah adalah letak gennya, jumlah kromosomnya gitu. Aduh, apa itu Bu? Tadi semester 6. Nah, ya, nanti boleh ya sambil penasaran kalian boleh lihat video Ibu yang mutasi ya. Jadi intinya kalau missense mutasi itu ya, missense mutasi itu adalah mutasi atau perubahan yang terjadi karena membuat protein lain gitu. Atau bisa ditulis menjadi protein lain gitu ya. Menjadi protein lain. Jadi ini apa sih Bu? Jadi mutasi itu kan perubahan. Harusnya seperti ini, tapi terjadi perubahan gen gitu. Nah, perubahan gennya tuh macam-macam. Salah duanya ada mutasi nonsen, ada missense mutasi gitu. Ya gitu aja deh pokoknya dihafalin. Yang D ini berarti salah apa benar? Salah. Oke, salah ya gitu. Gimana dong Bu? Iya. Ibu ini dulu ya. Search di screen dulu ya, print screen ya, bentar. Berarti gimana ya dari ini ya? Nah, dari sini ya. Drosophila melanogaster alias lalat buah, lalat kecil-kecil yang nempel di buah itu loh. Nah, liarnya ini sifat mata ya, sifat warna mata lalat buah ditentukan oleh beberapa pigmen, terutama ini ya, Drosophtherin ya. Ada pigmen Drosophtherin dengan omokrom. Nah, itu nama pigmen mata, warna mata. Jadi kalau lihat lalat buah dengan loop itu ada yang mata merah, ada yang mata putih gitu ya, coklat gitu ya, beda-beda warna matanya. Nah, Drosophtherin itu menghasilkan warna merah cerah, sedangkan omokrom itu menghasilkan warna coklat. Nah, untuk yang Drosophtherin ini gambar yang ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat ya mana yang akan menjadi ini ya, gen A. Nah, normal enzim ada yang mutan A1, mutan A2 sama yang heterozigot A1 A2. Nah, kalau kita ngelihat individu mutan heterozigot fungsional memiliki aktivitas katalitik yang tidak berbeda secara signifikan dibanding wild type ya. Jadi ini tipe lalat buah wild type itu apa? Liar ya, tipe liar. Sedangkan individu heterozigot A1 dan A2 menghasilkan enzim non fungsional. Oke. Jadi kita lihat jadi ini namanya enzim itu kan enzim pigmen itu enzim ya. Itu ada aktivitas katalitik di mana kita ngelihat yang warna merah-merah ini loh. Ini active site. Jadi bagian yang aktif. Nah, ini kalau sama ini berarti kan cocok ya. Ngeklop nggak? Ya nggak? Nah, yang aktif di sini, terus yang satunya di sini. Kira-kira nyambung nggak ini nih? Enggak, berarti yang untuk A1 ini enggak nyambung gitu kan. Enggak nyambung gitu kan. Nah, kalau yang ini berarti ini di sini, yang satu di sini, berarti nyambung enggak? Enggak ya. Oke, enggak. Terus ini yang ini nyambung ya? Oke, ini nyambung ya, katalisnya atau bagian aktifnya itu nyambung gitu ya. Nyambung berarti yang termasuk wild type ya. Ini yang termasuk yang liar wild type WT ini, WT bukan WT ya. Yang termasuk wild type ya, wild type itu cuma dua, ini sama ini, berarti ini teh normal enzim, berarti A besar ya, dengan yang ini berarti ini nih gabungan antara A1 dan A2 gitu ya. Jadi ada gen yang bisa, yang warna apa ini? Warnanya apa ini? Merah ya. Merah ya. Merah. Ya, ini warnanya merah. Merah gitu. Bentar. Merah ya. Drosophtherin kan? Merah kan? Nah, merah. Oke. Campuran keduanya, campuran. Oh, iya. Jadi gini. Satu lalat buah itu ya, itu gennya, pigmennya itu kan ada dua ya,
Drosopterin kita lambangkan A, kemudian misalnya omokrom kita lambangkan B gitu loh. Nah, yang Drosopterin itu yang ada individunya itu ya, cuman yang A besar sama A1 A2, karena yang ini sama ini mutan, nggak bisa gitu ya, katalisnya nggak ketemu gitu ya. Nah, berarti lalat buah yang ada itu warnanya apa aja? Berarti warnanya ini sama B besar Normal. iya ya, normal ya. Kemudian ini juga sama B besar. Nah, berarti ini warnanya merah cerah sama coklat. Berarti jadinya apa? Gelap ya? Merah gelap ya? Merah gelap gitu. Nah, kalau yang A1 A2 berarti dia fungsional heterozigot submit together. Berarti ini warnanya merah gelap juga kan ya, sama ya. Ini kan yang jadi ya, berarti ini warnanya merah gelap. Nah, berarti kalau nanti ketemu sama yang ini, yang mutan ini ya, atau gabungan antara A besar dengan A1 misalnya, atau A besar dengan A2, berarti dia warnanya tetap coklat ya. Jadi nggak ada merahnya. Jadi yang ini sama ini gagal gitu. Ya, oke, coba biar ke soal ya. Barik melakukan pengamatan di toko buah maju mundur dan menemukan bahwa frekuensi alel A1 dan A2 berturut-turut 0,4, 0,5, 0,4 dan 0,1, sedangkan jalur pigmen omokrom ya, berarti pigmen apa tadi, warna apa ini? Omokrom yang coklat ya. Ternyata tidak memiliki mutan, sehingga hanya ada satu alel wild type. Berarti kalau ada omokrom B besar itu pasti warnanya adalah coklat. Oke. Nah, sekarang kita ke A ya. Yang A, lalat buah bermata merah terang tidak ditemukan di toko buah maju mundur. Ada nggak yang warna merah? Yang merah terang itu berarti cuman yang A besar. Nggak ada ya? Merah terang itu cuman A besar doang kan, ada semuanya kan ada B ya? Ya nggak? Ya. Iya, berarti semua itu ada B. Ini bentar. Jadi kalau yang terang itu, kalau misalnya B-nya nggak ada karena semuanya dikasih B, maka yang terang ini ya, ini kan yang terang nih. Kalau ketemu sama coklat jadinya merah apa? Merah terang apa merah gelap? Gelap. Merah gelap. Berarti yang A ini salah apa benar? Benar, karena nggak ditemukan. Iya, karena tidak ditemukan, betul. Jadi benar ya, karena yang ditemukan adalah merah gelap ya. Cuman ada merah gelap gitu ya, dan warna coklat tentunya. Oke, biar Ibu ini dulu screenshot bentar ya, biar enggak ini. Nih ya, apa tadi? Perkawinan ya. Perkawinan antara lalat A1 dengan kawin sama A2 ya, gitu ya. Ya, A2-nya A1-nya harusnya di ini ya, harusnya di bawah gitu kali ya. Nah, gitu. Nah, ini berarti gametnya A sama A1. Ini A sama A2. Berarti ya hasilnya apa nih? F1-nya berarti ini sama ini A besar, ini sama ini A besar, A kecil 2, ini sama ini A besar, A kecil 1, terus ini sama ini A kecil, A1 ya, A1, A2 ya, kecil semua gitu kan. Ya ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini teh kenapa Ibu menuliskan yang A? Karena sebenarnya ada B di sini gitu kan. Ya enggak? Ya enggak? Di soal ya, di soal coba soalnya mana sih Ibu? Aduh. Soalnya
Jika barik lalat buah keturunannya memiliki perbandingan merah gelap ya. Jadi yang B nggak diperhitungkan ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita lihat warnanya. Warna apa? Matanya ya. Oke. Nah, kalau yang tadi A besar nih warnanya apa? Merah. Merah apa? Merah gelap kan? Merah. Ya. Nah, perhatikan kalau ada ini kan nggak termasuk wild type tadi itu loh, ya kan? Ini kan gagal ya kalau ada persatuan ini. Kalau ini wild type nih, wild type ini ya, wild type-nya ini berarti merah gelap ya kan? Merah gelap. Nah, kalau yang ini karena kan wild type-nya untuk yang drop sterin itu adalah yang A besar sama A1 A2 yang kecil ini, maka yang tengah ini warnanya apa? Ikut B-nya. Apa warnanya? Coklat. Iya, coklat gitu. Karena dia warna merahnya nggak jadi kan, tadi katalisnya nggak nyambung gitu. Ya, berarti perbandingannya merah gelapnya ada 2, coklatnya ada 2, maka perbandingannya menjadi berapa? Merah 1 banding berapa? Iya, 1 banding 1 kan? Ini kan 2, Iya. ini 2. Berarti kalau dibagi 2, 1 banding 1. Berarti Satu. benar nggak? Benar. Oke, berarti Ya, Bu. benar ya. Benar ini ya. Ini benar ya, benar. Yang C, proporsi lalat buah mutan warna mata di toko maju mundur lebih dari 2 kali lipat wild type. Frekuensi. Jadi wild type-nya itu kalau kita ngelihat frekuensinya kita ngelihat di sini nih. Frekuensi wild type ya. Wild type-nya tuh apa tadi? A besar ini ya, nih. Ini kan frekuensinya nih. Ingat-ingat ya. 0,4, 0,5, 0,4, 0,1 ya. Oke. Oh, harusnya di atas ini ya. Ini yang C ya, kebalik ya. Oke. A-nya berapa? 0,5. Terus A1 ya, 0,4. A2-nya 0,3 ya. Bener ya? 0,1. Oh iya, 0,1. 0,1. Oke. Nah, wild type-nya itu cuman ada A besar dengan A1, A2, ya kan? Bener nggak? Oke, berarti kalau A besar berarti ngitungnya gimana? Ini kan berapa? 0,5 dikalikan 0,5 berarti 0,5 dikuadratkan berapa? 0,25 ya? 25. Oke, 25. Nah, kalau yang A1 A2 berarti gimana? Kalau beda berarti rumusnya 2 kali A1-nya berapa? 0,4. A2-nya berapa? 0,1. Berarti berapa? 0,8. 0,8. Iya, 0,8 atau 0,08? 0, komanya 2 kan? 0,08. Iya, 0,08. Ya. Nah, ini dijumlahkan kan frekuensi total. Berarti ini berapa ini? 0, ditaruh sini ya, 0,25. Berarti ditambahkan berapa ini? 5 tambah 8 13. 1 ini 3 ya. 0,33 ya, otomatis sama dengan 33% gitu kan? Ya enggak? Ya. Ya, berarti kalau misalnya ini adalah yang normal, kan kita tadi wild type-nya normal. Nah, berarti kalau yang mengalami mutasi atau kita sebut dengan mutan berarti 100% dikurangin yang normal ini. Jadi berapa? 67 ya? Iya, 67%. Nah, kita tahu. Nah, terus pernyataannya tadi mana? Nomor berapa sih? Gimana tadi pernyataannya?
Proporsi lalat buah muatan warna mata di toko maju mundur lebih dari 2 kali lipat wild Wild type ya. type. Iya, jadi benar nggak? Si mutannya 67%, normalnya 33%. Jadi lebih dari 2 kali lipat, benar nggak? Benar. Iya, benar. Berarti yang C ini adalah benar. Dengan dua lalat buah berfenotip mutan tidak akan menghasilkan keturunan dengan proporsi 100% berfenotip wild type. Gimana nih? Berarti kita akan membuat persilangan dua lalat buah berfenotip mutan. Ya. Yang mutan teh apa misalnya? Normalnya kan A besar A besar. Ya, misalnya perkawinan apa nih kalau mutan? Misalnya ini. Coba. Nah, ini nih. Ini kan kalau yang wild type tadi kan A besar dengan A besar ini kan? Ini ya. Ya. Nah, ini kan, ini sama ini kan. Nah, berarti yang mutan boleh nggak kalau misalnya satu kawin sama A2. Ini mutan kan? Ya nggak? Kan Ya. yang wild type-nya itu kan cuma 2 tadi, A besar dengan A1 A2. Mbak. Kalau mutannya ini perkawinan antara 2 mutan, berarti yang nggak heterozigot ya. Jadi A1 kawin A2. Otomatis kan gametnya itu kan A1 dengan A2. Berarti keturunannya apa? A1 A2. Ini apa? Mutan atau wild type? Wild type. Wild Iya, type. wild type berarti 100% wild type. Maka benar apa salah? Salah. Persilangan dua lalat buah berfenotip mutan tidak akan menghasilkan keturunan dengan proporsi 100% berfenotip wild type. Salah ya? Jadi harusnya akan menghasilkan gitu ya, tidaknya ya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D itu salah karena ada tulisan tidak gitu ya. Generasi 2, generasi 3. Intinya ini kan ada ini ya, jumlahnya berbeda-beda ya enggak? Ya enggak? Ya, kan ada yang hilang, ada yang silang, ada yang ini ya. Jadi intinya tiap generasi ini ada perubahan jumlah populasi. Jadi kita ngomongin Ya. kita ngomongin tentang frekuensi apa sih namanya, frekuensi generasi genetika populasi kok ya. Ada kalau di kuliah ada mata kuliah genetika populasi gitu. Jadi kita ngomongin genetika populasi. Nah, ini adanya perubahan antar generasi. Jadi generasi 1, 2, 3 itu berubah. Oke, langsung ke pernyataan. Yang A, seleksi yang terjadi bersifat tidak acak. Seleksi yang terjadi bersifat tidak acak. Ya. Salah apa betul? Kalau yang namanya seleksi ya, yang namanya seleksi itu nggak boleh sembarangan gitu ya. Namanya juga seleksi ya. Kalian diseleksi juga kan nggak sembarangan. Ya kan kalian bimbingan nanti dites gitu ya. Jadi seleksi itu nggak boleh acak gitu ya. Ya, jadi ini seleksi terjadi bersifat tidak acak, benar. Ya, seleksi itu nggak pernah acak gitu ya, karena memang ada aturannya. Seleksi alam itu ada aturannya. Oke, yang B, mutasi yang terjadi merupakan mutasi pada sel-sel somatik. Kalian tahu somatik? Somatik itu adalah sel tubuh. Ini sel tubuh ya. Jadi lawannya sel tubuh adalah sel apa? Gamet. Nah, kalau kita ngomongin tentang generasi 1, generasi 2, generasi 3, berarti hubungannya sama apa ini? Perkawinan kan? Ya enggak? Perkawinan ya, perkawinan atau keturunan. Berarti kalau perkawinan, keturunan, selnya kira-kira apa? Sel somatis, sel tubuh atau sel gamet? Gamet. Iya, karena diturunkan. Jadi diturunkan ya. Jadi ini adalah
perubahan yang diturunkan ya. Jadi sel gamet. Oke, berarti yang B ini mutasi yang terjadi merupakan mutasi pada sel-sel somatik, benar apa salah? Iya, harusnya sel gamet, berarti salah. Oke, berarti salah. Yang C, nilai kesintasan atau fitness dari alel-alel yang ada berubah dari generasi ke generasi. Jumlahnya beda nggak ini? Dari generasi ini ke generasi 2 ke generasi 3 beda nggak? Jenisnya itu loh, kan ada yang gelap, ada yang terang gitu. Berbeda nggak? Beda kan? Beda. Iya, beda. Berarti nilainya berubah, bener nggak? Bener ya? Benar. Oke, benar. Ini bisa di logika sih sebenarnya soalnya ya, nggak pakai hitung-hitungan. Contoh di atas merupakan gambaran dari makroevolusi. Nah, makroevolusi itu adalah perubahan antar generasi. Bukan makroevolusi, itu mikroevolusi ya. Jadi kebalik. Jadi makroevolusi itu adalah perubahan antar spesies. Nah, antar spesies. Kebalikannya adalah mikroevolusi. Evolusi itu perubahan yang bertahap ya. Oke. Nah, kalau mikroevolusi itu terjadi dalam satu populasi. Nah, jadi karena di soal tadi terjadi di dalam sebuah populasi, maka dia termasuk apa ini? Mikro atau makro? Ya, mikroevolusi. Berarti jawabannya salah apa benar? Salah. Oke, salah. Oke, sip. Lanjut ya. Sebenarnya kita lihat tabel. Nah, ini tabel. Ini ada rata panjang paruh ya. Panjang paruh ya, ini dalam milimeter ya, dalam milimeter. Kalau ada di Florida Selatan ya, itu spesies asli dari balon balon fin itu dia di sini nih, panjang paruhnya berarti sekitar 8,5 ya. 8,5 mm. Oke. Nah, beda dengan spesies introduksi Golden Rhine ya di Florida Pusat, itu ternyata panjang paruhnya ya ini kita anggap saja 9 ya. Ini 8, berapa ini? 8,7 kali ya. Tapi kok bedanya dikit banget ya. Kalau ini benar nggak? 1 2 3 5 6. Ini berapa sih? Satunya mana sih, Nak? Oh, ini 8 berarti ini 9-nya di sini. Dia di sini. Oke. 8,8. Oh iya, ini mah 8, ini yang lebih gede ya. Oke, salah. Ya udah deh. Biar kita nggak pusing, ini kita anggap 9 W-nya. Iya, ini kita anggap 9 ya kan. Nah, ini kita anggap 8,5 gitu ya. Lebih pendek ya, 8,5 gitu aja deh. Nah, kemudian kalau misalnya ini 9 ya, paruhnya 9 lebih panjang daripada yang ini, berarti yang balon fin ini dia letak apa sih ini nih? Letak kedalaman lokasi biji pada buah berarti lebih dalam ya? Iya, ini lebih dalam kan, karena paruhnya kan panjang nih, lebih dalam. Nah, sedangkan kalau yang ini berarti lebih dangkal ya, lebih dangkal lah ya, karena dia paruhnya lebih pendek. Oke, kita langsung kerjakan yang A. Karakter panjang paruh menentukan kesuksesan reproduksi serangga pemakan biji, bener nggak? Benar. Ya, karena memang kalau ke karakter paruh ya, kalau paruh kan ngaruhnya ke makanan ya. Kalau dia dapat biji gitunya, otomatis dia akan mencari, kalau misalnya iya ya, bener ya. Jadi ngaruh ya. Iya, nggak mungkin kan kalau misalnya balon fin ini dia di sini hidupnya karena panjang ya, kemudian dia mencoba untuk kawin sama yang di sini nih di Florida Pusat, kan nggak mungkin kan. Maka karakter paruh itu menentukan kesuksesan reproduksi gitu ya. Oke, jadi benar. Kemudian yang B, spesies yang berada
Spesies yang berada di daerah tanpa tumbuhan introduksi tidak mengalami perubahan panjang paruh. Jadi spesies yang berada pada di sini, introduksi di sini ya, golden Rhine itu tidak mengalami perubahan panjang paruh. Bener nggak? Ya, kan tidak mengalami perubahan panjang paruh kan, karena paruhnya itu lebih lebih pendek kan? Lebih pendek ya. Berarti yang B ini jawabannya adalah benar ya? Benar? Benar ya? Oke. Iya, Bu. Iya, ya betul ya. Jadi, terus yang C ini, biji dalam buah yang dihasilkan tumbuhan golden Rhine terletak pada lokasi yang lebih dalam. Golden Rhine itu kan tadi yang 8,5, berarti lebih dalam atau lebih dangkal? Dangkal. Oke, berarti ini salah apa benar? Salah. Oke, salah. Ya. Bawang poin. Ya, golden Rhine kan, benar kan? Jadi harusnya lebih dangkal ya. Oke. Isolasi reproduktif terbentuk antara populasi serangga di Florida Selatan dengan populasi serangga di Florida Pusat. Benar apa salah? Isolasi. Benar. Jawabannya apa? Di itu? Benar. Benar. Oke, jadi perbedaan artinya isolasi itu nggak akan terjadi gitu loh. Isolasi itu ada barrier atau penghalang. Jadi kalau misalnya untuk yang balon fin dengan ini ya, golden Rhine ini, dia nggak mungkin terjadi perkawinan, bener nggak? Karena iya, karena perilakunya beda, terus paruhnya aja panjangnya udah beda ya. Siapa lu gitu, merenya nggak kenal, walaupun sama-sama jenis burungnya sama, tetapi ternyata panjang paruhnya berbeda, itu ngaruh ya, maka terjadi isolasi reproduksi. Jadi kalau nggak bukan mirip ya, sama dengan spesies dia, sama dengan dia, pasti dia nggak mau kawin gitu ya, maka terjadi isolasi reproduksi. Berarti ini benar ya. Oke, sip, langsung ya. Nomor 39 boleh dibaca oleh tadi siapa? Rindi ya sekarang. Lihat. Sekarang Rindi ya. Apa Hasna? Ya, Bu. Ya, sok silakan. 39. Anggota gerak atas pada manusia dan kelelawar memiliki struktur kerangka yang hampir sama. Sementara struktur yang sama pada paus memiliki proporsi dan bentuk yang sangat berbeda. Namun, data genetik menunjukkan bahwa ketiga jenis organisme tersebut mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Iya. Jadi ini ternyata tentang evolusi. Nanti evolusi itu ada yang namanya homologi sama analogi. Nanti lihat video ibu tentang homologi, analogi. Jadi kita yang homologi ya. Homologi itu artinya adalah asal sama ya, asal sama fungsinya beda. Asal sama fungsi beda. Nah, contohnya di soal ini ya. Di soal ini itu ada tangan manusia ya, tangan manusia. Misalnya ini ibu gambar kerangkanya ya, kayak gini kali ya tangan. Ini tangan manusia ya kan, tangannya ya. Nah, tangan manusia kan fungsinya ya tahu sendirilah, tangan buat apa gitu kan. Nah, sebenarnya asalnya sama antara tangan manusia, kemudian apa lagi, kelelawar ya, kelelawar. Kelelawar itu kalau dilihat itu bentuknya kayak gini nih. Nah dari sini tuh 2, 3, 4, 5. Nah gini. Ini yang kelelawar. Kelelawar berarti fungsinya untuk apa? Terbang kan? Sayap ya. Jadi kelelawar tuh sayapnya, sayap kelelawar. Terus yang satu sirip ya. Sirip ikan paus itu jadi gini. Nah, gini. Ya, ini sirip paus ya. Sirip paus. Nah, jadi ini berasal dari bagian yang sama, homologi, tetapi fungsinya beda karena tangan, sayap sama sirip. Oke. Nah, ini namanya evolusi ya, salah satu bukti evolusi. Nah, oke, yang ini ya, kita langsung ke A. Manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi, sementara paus tidak. Jadi manusia dan kelelawar itu berevolusi, pausnya enggak. Benar apa salah?
Salah. Iya, kan ini dibilang kan evolusinya bareng-bareng ya kan? Ya nggak? Iya. Evolusinya bareng-bareng berarti salah. Oke. Yang B, anggota gerak atas merupakan morfologi yang adaptif pada manusia dan kelelawar namun tidak pada paus. Jadi tangan sama sayap teh bisa bisa terjadi evolusi, tapi paus enggak, cenah. Salah apa benar? Salah dong, ya kan tiga-tiganya juga mengalami evolusi ya kan? Ya salah. C. Seleksi alam di lingkungan akuatik ya, air menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Jadi karena dia hidupnya di air, maka dia bisa berenang gitu maksudnya. Benar apa salah? Benar. Iya, betul ya, karena memang dia hidupnya di air akuatik. Yang D, laju mutasi pada paus berlangsung lebih cepat dibandingkan manusia atau kelelawar. Benar apa salah? Salah. Iya, kan di soal juga ada kan? Nih, di soal mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Jadi nggak ada yang cepat, nggak ada yang lambat ya. Jadi ini salah ya. Jadi neck event. Jadi kejadian leher botol. Tapi ini pada evolusi. Tadi ibu searching pengertiannya sebentar. Pengertiannya, nah ini ya. Pengertiannya itu kejadian leher botol itu adalah suatu kejadian ya. Ini adalah suatu kejadian evolusi adanya presentasi jumlah individu, adanya presentase jumlah individu, oke, dalam suatu populasi, populasi ya, ataupun spesies ya, populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak ya, yang mati ataupun tidak ya. Oh ya, yang mati atau tidak. Oke. Jadi ini yang namanya leher botol nih ini. Nah, ini ya, leher botol. Nah, jadi kalau kita lihat ukuran populasinya di sini ya, kemudian terjadi leher botol. Nah, ini harus bisa naik lagi, recovery ya. Jadi harus bisa naik supaya tidak extinction kepunahan. Jadi kalau ada spesies makin lama makin nurun jumlahnya, sudah kena kejadian leher botol di sini ya. Ternyata dia bisa memperbaiki keturunannya dengan memperbanyak keturunannya sehingga jumlahnya naik, berarti dia selamat. Tapi kalau dia nggak bisa berarti dia punah. Ngerti ya? Sip. Oke, jadi langsung ke A. Kejadian leher botol menyebabkan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Apa? Benar ya? Iya, karena kan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Benar ya? Oke, sip. Yang B, titik C, ini ya C ya? Oke, ini titik C. Titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik drift akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Oke, jadi leher botol populasi meningkatkan hanyutan genetik ternyata. Jadi leher botol meningkatkan hanyutan genetik. Nah, hanyutan genetik meningkatkan laju hanyutan genetik ya. Hanyutan genetik berbanding
ini laju hanyutan genetik ini berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Berbanding terbalik ya. Terbalik dengan apa? Ukuran populasi. Oke. Populasi. Oke. Jadi ini benar apa salah? Titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Benar ya? Benar, Oke, Bu. karena berbanding terbalik tadi ya. Benar ya? Oke, benar. Karena meningkatkan tadi. C, populasi di periode B. Di periode B ini ya, punahan ya, kemungkinan besar lebih heterogen dibandingkan periode A. Ini kan sedikit ya, salah ya. Harusnya heterogen di sini ya. Oke, jadi salah. Kan ini banyak, ini sedikit, udah mau punah ya, ngapain heterogen ya? Ada juga homogen terus hilang ya. Oke, yang D, individu-individu yang ada pada periode B akan lebih bisa bertahan menghadapi kejadian leher botol yang mungkin terjadi di masa depan. Gimana? Bener apa salah itu kuncinya? Salah? Kuncinya apa? Salah. Ya, bener ya. Oke, karena udah Yap. mau punah ya. Kalau mau punah gimana ya? Masa mau turun lagi udah punah. Salah ya. Oke, sip. Selesai ya. Tinggal di screen.